Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, ini mainan kabel lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan walaupun ada yang nggak paham ya bisa ikut nyimak ya. Ini kalau bagi yang bengkel mungkin udah ya nemuin kasus kelistrikan. Oke, langsung aja nih ke permasalahannya. Ini udah dicek, tinggal nunggu barangnya. Ini yang mati CDI nya, sebelumnya udah ya, kalau historinya, kalau riwayatnya tuh udah pernah penggantian spool juga nih, kan baru ya. Terus pulsernya juga tadinya nggak ada sinyal pulsernya, nggak ada sinyal pulser. Ternyata gapnya, cara kerenggangannya sama pick upnya kurang dekat, jadi sinyalnya nggak baca. Ini habis dari ya udah nggak perlu diceritakan dari mana, jelas kita tangani aja. Oke, kita lanjut untuk pengenalan kabel aja ya teman-teman ya. Untuk pengenalan kabel kita mulai dari mana ya? Oke, dari sini aja, dari seperti ini ya. Ini untuk hitam leres kuning, ini coil sinyal positifnya yang dari hasil dari CDI ya, yang menuju ke sini. Ini kabelnya, ini hasil. Kalau mau memastikan CDI ini bagus atau enggak ya, ini kan kita mau pengecekan CDI. Oke, lanjut. Ini warna merah muda atau pink, leres putih. Ini suhu ya, ECT untuk temperatur radiator ya. Ini masanya negatif positifnya, yang merah muda ini positifnya. Itu yang kalau sebelahnya biru, yang ini biru ini negatifnya, sinyal negatifnya. Terus yang ini warna hijau liris putih. Hijau liris putih ini standar samping yang akan mengaktifkan, dia juga berperan sebagai stop engine, aktifkan CDI. Sebenarnya CDI juga bisa aktif karena sini udah ada masanya, cuman untuk mengaktifkan sistem kerja pengapiannya, jadi lewat standar samping. Ketika diputuskan dia nggak keluar api, jika disambungkan dengan massa dia ngasih sinyal negatif untuk mengaktifkan pengapian, gitu aja. Terus yang sebelahnya ini ada hijau liris merah ya, hijau liris merah. Ini indikator yang menuju ke lampu. Kalau umpamanya temperaturnya naik atau air radiatornya habis, bakalan ngasih sinyal. Kalau suhunya terlalu tinggi bakal nyala, berarti mengindikasikan air radiatornya habis gitu. Ini lampu sinyalnya untuk sinyal ke lampu atas ya, speedometer. Hijau liris merah. Oke, ke sebelahnya ini ada merah liris hitam. Merah liris hitam ini sinyal positif, hasil dari kunci kontak ya. Arus merah kan masuk ke kunci kontak ya. Begitu masuk, kunci kontak dihidupkan, yang berperan yang ini juga
kalau umpamanya mau ngetes masuk arus 12 volt atau dari kiprok regulator di atas di dalam sini, ini untuk mengaktifkan CDI, sinyal positifnya ya. Jadi kalau umpamanya kita nemuin kasus mati, bisa tuh kabel dari casan atau kiproknya itu warna merah, hasilan merah itu bisa dilangsungkan ke sini atau langsung dijamperkan kalau mau mengetahui sinyal masanya, sinyal positifnya masuk atau enggak ke sini. Bisa juga penjamperan langsung dari kabel, kan soketnya ada 4 ya, kabel 2 ini kuning 10 jalan nih langsung menuju yang sana. Tuh, ini untuk lampu, yang ini untuk pengecasan, yang menuju ke regulator. Hasil dari ini keluar ke kiprok warnanya merah, yang menuju ke sini juga hasil dari kunci kontak. Jadi kalau umpamanya mau nyambungkan kabel putih ini atau kuning ini, bisa disambungkan ke yang merah regulator kiprok. Boleh untuk mengaktifkan ini, mengetahui bahwa kiproknya tuh putus atau enggak gitu. Oke, lanjut. Ini warna kuning liris hijau. Kuning liris hijau ini tombol starter. Tombol starter ini sinyal positif ya teman-teman. Dia seperti ini ya. Ketika handle rem ditarik, sinyal handle rem itu kan ada kabel hijau kuning ada di sini. Nah, ini ada di lampu rem juga. Ini bakal aktif karena sinyal ketika udah dihidupkan kontak itu ada sinyal positif dari baterai, positif dari kunci, itu warnanya hitam menuju ke handle rem kanan kiri. Itu nanti kabel hitam itu kan ada kabel positif ya, nanti yang hijau liris kuning ini sudah nunggu diputar handle rem, nanti yang berperan lagi hijau liris kuning. Hijau liris kuning larinya ke sini, hijau liris kuning larinya ke tombol starter. Ini sinyal positif ya. Begitu tombol starter ditekan, berpindah lagi kabelnya jadi ini tadi kuning liris hijau. Dan untuk mengaktifkan sistem relay yang ada di sini CDI, untuk mengaktifkan dan menghubungkan ini nanti warna kuning liris merah ini, nanti yang nanti menuju ke bandit starter. Dia sistem relay kan seperti begitu ditekan dia mutuskan langsung, nanti mutus sendiri. Jadi makanya ketika motor sudah hidup dia nggak akan bisa di tombol starter gitu. Nah, sistem otomatisnya udah ada tersimpan di sini. Seperti ada kasus ya, ada video yang saya sebelumnya itu Vario yang saya campurin relay, itu kasus cek itu sama di pit atau Scoopy karbu gini, sama kasus cek itu bisa ada bisa penjamperan atau bisa ya jalur putus langsung, bisa ditembak dari masanya boleh juga. Terus ini biru liris kuning ini pulsar ya teman-teman, pulsar. Terus yang biru nih sudah tadi, ini negatifnya ke temperatur ya, sensor suhu bacaan radiator. Udah tuh masa, ini hijau nih masa antero, yang hijau nih di Honda yang masa ya teman-teman ya. Kalau di Yamaha itu hitam, kalau di Honda hitam itu udah jalur positif ya. Nah, itu hitam jalur positif. Kalau di Yamaha itu yang hitam jalur negatif, kebalikannya. Oke, kita lanjut. Masa udah, ini dari bandit starter ke bandit starter ya. Masa di sini sebenarnya mencarikan masa kan, otomatisnya udah nunggu 12 voltnya udah standby nunggu di relay, jadi tinggal
nunggu perintah dari relay yang tertanam di sini. Keluaran ini nanti merah kuning liris. Nah, terus ini hijau liris, oranye ya, oranye apa merah ya, oranye. Itu sinyal negatif menuju ke cok otomatis nih yang di karburator, yang kita udah nunggu standby, tinggal nunggu negatifnya. Ini berdasarkan perintah CDI. Begitu dikasih satu daya, nanti dikasih masa, ini kan hidup, jadi cok otomatis nutup. Oke, ini sudah. Terus untuk jalur inti aja untuk pengapiannya, biar kita teman-teman juga nggak ribet menentukan apa-apa aja yang jadi inti untuk menghidupkan sepeda motor nih ya. Ini yang umum ya, umum, walaupun di CD sendiri itu tertanam di dalamnya untuk pembacaan sinyal. Dia ada dua pick up yang untuk pembacaannya di pulser, tapi pada dasarnya untuk sistem kerja sama aja, kecuali maunya kita mau rubah pengapian ke DC sistem CDI yang lain. Kalau umpamanya mau adopsi punyaan Shogun Kebu, Shogun Badak, atau punyaan ya pengapian DC lainnya, Mio juga boleh. Itu nanti penyesuaiannya tergantung panjang pick up, itu tergantung mengikuti umpamanya kita ikut standar Mio, ikut ya panjang pick upnya ikut standar Mio ya, sama-sama di CC yang sama ya, 110. Terus kalau untuk yang Shogun ya pick upnya yang ikut Shogun. Oke, ini kita untuk pengenalan mana dan apa aja yang inti dari untuk bisa menghidupkan pengapian ini ya. Oke, yang pertama nih 12 volt, ini kan karena harusnya DC. Oke, yang harus kita kasih cahaya dulu. Oke, ini 12 voltnya yang ini ya, satu, dia ada 1 2 3 4, itu yang paling inti teman-teman. Arus arus masuknya 12 volt, terus koil keluaran, sinyal pulser sama masa. Sebenarnya inti untuk menghidupkan pengapian cuman itu aja teman-teman. Luar dari ini semua banyak kabelnya di sini, ini nggak perlu dihiraukan. Yang jelas pahami 4 jalur ini untuk menghidupkan sepeda motor. Mudah-mudahan teman-teman nanti ketika mau dalami yang ini bisa untuk menyimpulkan fungsi dan perannya itu untuk apa. Oke, sebenarnya cukup jelas ya untuk 4 kabel inti yang harus terpenuhi ya, biar sistemnya bisa kerja. Memang pemutus biar CDI bisa aktif dan bisa enggak gitu, maksudnya terkoneksi dengan standar 1 ya. Itu sinyal masanya, masa sebagai pemutus stop engine-nya itu di jalur hijau tadi, hijau liris putih sama hijau, untuk mengaktifkan sistem CDI nya. Tapi pada basicnya, dasarnya untuk pengenalan yang untuk jalur-jalur kelistrikan yang pada umumnya motor-motor karbu sepertinya sama aja. Jalur in, out, masa, sinyal pulser, itu aja. Kecuali kayak maunya sinyal pulsernya ada 2 ya. Kalau ini ada kan ada yang kalau di Yamaha tuh 2 ya, 2 sinyal pulser yang harus naik ke atas, yang satu positif satu negatif. Kalau ini satu sinyal positif aja yang naik ke atas, terus masanya udah nempel ke bodi motor.
Untuk pengaplikasiannya gimana, proses pencarian langkah awal untuk nentuin urutannya mana yang duluan, kita boleh urut dari 10 jalan naik ke regulator atau kiprok, lanjut ke CDI, ke coil. Oke, itu aja. 10 jalan, regulator atau kiprok, CDI, coil. Intinya itu aja teman-teman. Ketika teman-teman bisa menyimpulkan di antara mana yang harus duluan, teman-teman pasti bisa untuk mengetahui apa dan di mana masalahnya. Kalau urutannya benar dari 10 jalan. Oh, 10 ini kan sebagai penyuplai ya, generator penyuplai tegangan, dan hasil induksi yang dihasilkan oleh kumparan ini tadi disimpan di regulator atau kiprok dan diolah sedemikian rupa biar menjadi tegangan yang tetap. Itulah arus DC, dan dibagikan ke sistem seperti untuk pengecasan, dibagikan ke tegangan untuk menghidupkan CDI dan yang lainnya. Kalau pulser, perannya itu cuman pemberi sinyal kapan pengapian itu bakal mengasih siklus pembacaan gitu. Ketika di sela tik 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 gitu, itu tergantung pembacaan pick up. Itu nih, peran pulser sepertinya cuman untuk pembacaan titik derajat pengapian, itu aja. Oke teman-teman, sepertinya itu aja yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang jelas,